Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara di depan di teras rumah pasturan. Mari di dalam kita mengakhiri bulan kebangsaan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri tatamu, menaikkan puji syukur akan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kami memasuki bulan kebangsaan, dan hari ini kami akan mengakhiri. Oh Tuhan, berkatilah sehingga di dalam kami turut mengisi kemerdekaan, di dalam kami menjadi agen pemulihan dan pembaruan benar-benar bisa terwujud karena Tuhan memberkati kami. Untuk pada kesempatan ini ya Tuhan, kami tidak bersama mendengarkan sapaan-Mu, kiranya Tuhan membuka mata hati kami sehingga apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai sebagai Allah di tangan Tuhan, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema sabar. Orang sabar sering kelihatan seperti orang lemah, seperti orang yang tidak memiliki kekuatan, menjadi orang yang tidak berdaya. Untuk menjadi seorang yang sabar itu juga tidak mudah. Kecenderungan kita adalah ketidaksabaran emosional, apalagi kalau menyangkut harga diri. Kalau seorang ayah atau seorang ibu, kalau diusik pasangannya atau anak-anaknya, pasti dia tidak sabaran. Atau seorang anak, bila orang tuanya dijelek-jelekan, pasti dia akan marah. Kita juga sering membatasi diri bahwa sabar itu ada batasnya. Sabar bisa sekali, 2 kali, tetapi kalau 3 kali tentu tidak sabar. Padahal Tuhan adalah panjang sabar. Mazmur 86 ayat 15, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tetapi di sisi lain, umat yang dikasihi, yang Tuhan tunjukkan kasih setianya, justru umat ada kalanya tidak sabaran. Nehemia 9 ayat 17 menunjukkan mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ketidaktaatan umat tidak dibalasnya dengan kekejian, tetapi dengan kasih setia. Tuhan tetap mengingat mereka. Tuhan mengampuni mereka. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan dibalas dengan pengampunan, dengan penuh kasih kesetiaan. Pada setiap orang diberi akal budi, dan akal budi itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Dengan akal budi membuat seseorang menjadi panjang sabar,
dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kata Amsal 19 ayat 11. Jadi dengan akal budi seseorang akan menjadi panjang sabar dan mau memaafkan akan pelanggaran orang lain kalau mereka benar-benar memiliki akal budi. Pancen wong kuwi sok lagiani gawan bayen, pancen wateke. Sering itu yang menjadi alasan mengapa orang tidak sabaran. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akan sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar lebih baik daripada orang yang tinggi hati, kata pengkhotbah. Jadi inginkah kita menjadi orang-orang yang baik? Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang baik, kita harus panjang sabar. Sebab orang yang sabar saat akan bertindak itu berpikir, diperhitungkan untung ruginya. Tidak sekedar sing penting wani, sikat dulu hitungan buru, tentu tidak. Juga tidak sekedar nuruti emosi. Nabi Yoel mengingatkan, Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah pada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakkanlah hatimu. Hati kita harus dikoyakkan, hati kita harus dirobek-robek, dihancurkan, agar Tuhan berkuasa, agar Tuhan mau datang untuk memulihkan. Kita dipulihkan Tuhan untuk menjadi pulih baru, agar kasih sayang Tuhan, kesabaran Tuhan, kesetiaan Tuhan yang menguasai hati kita. Jadi orang yang sabar, walaupun kelihatannya lemah tak berdaya, sesungguhnya orang yang sabar memiliki kekuatan yang luar biasa. Sanggup memikul beban hidup yang berat, walaupun dihina, dicela, orang kutal, walaupun gempuran fitnah, caci maki, tidak ada arti. Sanggup menahan emosi diri yang biasa tak terkendali, apalagi kalau berbicara harga diri. Orang sabar bertindak pakai hikmat, sehingga yang dilakukan pasti tepat, tidak akan meleset ataupun salah. Orang tidak sabar bertindak berkali-kali, berpikir sekali, gobras-gabres, ora ono hasilnya, malah ngilakan liyane. Orang sabar berpikir beribu kali, bertindak sekali, tidak menguras energi, hasilnya luar biasa sekali. Amsal 14 ayat 17, orang yang suka marah bertindak bodoh, orang bijaksana bersikap sabar. Jadi orang yang sabar, dia akan memiliki hikmat, kebijaksanaan, karena akan dituntun oleh Tuhan menjadi orang yang bijaksana. Dan orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran. Orang yang sabar membawa perdamaian. Amsal 15 ayat 18 yang menunjukkan bagaimana orang sabar bisa membawa perdamaian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun hidup ada kalanya terasa berat, Tuhan menyapa kita dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Rasul Paulus juga mengingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Sedemikian Tuhan yang panjang sabar saat umatnya di dalam pencobaan. Tuhan tidak akan merelakannya dia jatuh, sehingga tetap mendapat kekuatan, sehingga kita semua dapat menanggungnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan pada kami dan kami dengar, boleh kami rasakan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang memiliki hati yang panjang sabar dan dengan penuh kasih setia. Ya Tuhan, dengan kesabaran yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat, sehingga kami bersikap bijaksana dan memiliki pengampunan kepada orang lain. Itulah jalan yang terbaik di dalam kami mengisi kemerdekaan, menjadi agen pemulihan, karena pengampunan-pengampunan, karena kesabaran-kesabaran yang kami miliki, menjadikan semuanya baik. Untuk itu Tuhan, pimpin hidup kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang sabar. Berkatilah ya Tuhan, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati kami semua. Amin.